Nomor 1 aja remehke kaapian najan cilik. Nomor 2 aja remehke dosa najan cilik. Nomor 3 aja remehke siji-sijine wong sapa nyono wong sing mbok remeh dadak wali. Orang Islam itu sekarang banyak kapitalisnya, Pak. Duha sama tahajud. Oh, utama tahajud ya wis aku tahajud wae, duha ora. Itu jenenge kapitalis, Pak. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, apalagi malam akhir. Tanggamu iku butuhmu saiki. Mangane butuhmu saiki. Lah kok boga ngenteni Ramadan gak selak mati tanggamu itu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Nomor 1, aja remehke kaapian najan cilik. Nomor 2, aja remehke dosa najan cilik. Nomor 3, aja remehke siji-sijine wong sapa nyono wong sing mbok remeh dadak wali. Sing nomor 4, aja remehke umur. Sapa nyono umur sing mbok remeh dadak umur wayahe mati. Sing nomor 5, wa katama Lailatul Qadari fi syahri Ramadan. Sing nomor 5, Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Maksudnya aja remehke siji-sijine dina ing dalem wulan Ramadan, sapa nyono dina sing mbok remeh dadak dina temurune Lailatul Qadar. Tapi bukan ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah mangqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan, salat tarawih karena iman, karena mengharap ridhonya Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Ulama-ulama ahli hadis niki ikhtilaf. Ada pertanyaan, kalau dosa yang sudah lewat dimaklumi, diampuni, dimaklumi. Bagaimana mungkin dosa yang belum dilakukan diampuni? Orang-orang ulama-ulama ahli hadis menerangkan bahwa maksudnya dosa yang akan diampuni itu dosa yang belum dilakukan diampuni oleh Allah, yaitu orang yang melakukan puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka dia setelah Syawalnya, setelah Ramadannya masuk Syawal sampai 1 tahun berikutnya, orang ini dijauhkan dari dosa oleh Allah. Itu maksudnya diampuni yang belum dilakukan, artinya dia dijauhkan dari dosa. Atau sudah terlanjur melakukan dosa, maka Allah memberikan al-isra' bitaubah. Allah memberikan cepat untuk bertaubat. Itu maksudnya dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Allah. Syaratnya imanan wahtisaban. Setelah imanan wahtisaban ini kita masuk Syawal. Syawal itu kalau lughat artinya Syawal itu peningkatan, pertumbuhan. Jadi Syawal seperti ini momen pertumbuhan. Sing bangkrut dan makmur itu Syawal. Sing utange wakeh, duwe omset wakeh. Itu Syawal. Sing asale salate bolong-bolong, sregep ora bolong, itu jenenge apa? Syawal. Sing asale jamaah hanya 3 waktu menjadi 5 waktu, itu namanya Syawal. Sing asale poso Senin Kemis rapate ngelakoni, terus ditakdir karo Allah Senin tok ngelakoni, itu namanya apa? Syawal. Ya, sudahkah kita bersyawal? Sudahkah kita meningkatkan kualitas kita? Pertumbuhan. Kalau saya pertumbuhan apa, Ustadz? Yang saya tumbuhkan, 1, membangun keluarga. Apakah kita sudah semakin bahagia dengan anak istri kita? Itu pertumbuhan, menumbuhkan keluarga. 2, menumbuhkan ekonomi. Apakah hari ini kita ngasih jatah istri lebih sedikit dari tahun kemarin? Harusnya lebih banyak. Apakah kita memberi nafkah untuk anak kita, biaya mondok anak kita, biaya ngaji anak kita lebih? Itu Syawal. Harusnya tambah lebih. Itu membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun ekonomi, membangun bangsa. Apa yang kita ambil? Apa yang kita berikan peningkatan terhadap bangsa ini? Ketika Palestina diserang, dibombardir oleh Israel, apa yang kita perbuat? Jangan-jangan kita ikut menghujat. Oh, itu bukan urusan agama, bro. Itu urusan negara, bukan urusan kita. Yo wis urip dhewe kuno, bro. Wong nabi-nabi ku nggone ning kono, Nabi Ibrahim nggone ning kono. Nabi-nabi Hud nggone ning kono. Para nabi, keturunannya para nabi di sana, dan dijanjikan oleh Rasul pemenang-pemenang akhir zaman juga di sana. Mi'raj para nabi di sana. Lah wong ning kono dadi rebutan kok menenge jere ku urusan negara ki piye karepmu? Mulane nek ngaji ku sing khatam ngono kuwi lho. Sing mbok delok internet.
browsing terusan. Palestina dadak sing dhuwur dhewe hoak sing akeh dhewe jutaan didelok wong. Ya Allah, ya Allah. Pun membangun keluarga, membangun ekonomi, membangun bangsa, membangun agama dalam satu tarikan nafas. Maka tadi saya ngobrol sama Mas Mili di mana? Di mobil. Islam itu tidak hanya ibadah. Saya ini orang yang alim kitab, jadi nggak usah mikirin pekerjaan. Yang penting aku alim kitab. Islam itu begini, ibaratnya Islam itu ada yang khatam kitab Fathul Mu'in ya? Ada yang sudah khatam kitab Fathul Mu'in? Awal iki to bater belum kenal tapi sing tak terangno paham mau pokoknya ora paham ora paham tak tinggal mulai wae bukan ini saya kutip di kitab Kifayatul Akhyar. Jadi Islam itu terbentuk dari 4 perapatan. Seperempat Islam membahas ubudiyah. Jadi orang Islam ahli ibadah, wudunya bener, sholatnya bener, haji puasanya bener, itu baru seperempat kita melakukan agama. Baru seperempat. Yang seperempat lagi apa? Muamalah. Kalau kita ibadahnya bener, tapi ekonomi bangkrut, mikir utang riba, berarti kamu masih bangkrut di seperempat agama yang lain. Islam itu memberi, Islam itu tangan di atas, Islam itu membantu, ta'awun banyak orang. Lah wong Islam kok utangnya berdidit iku piye? Ini berarti dia kehilangan seperempat agamanya. Jadi yang ke-1 membangun ubudiyah, 2 membangun muamalah. Yang seperempat yang lain apa? Seperempat yang lain munakahah. Seperempatnya Islam itu bab pernikahan. Kalau sampean ibadahnya bener, bisnisnya lancar, tapi hidup bahagianya nggak ada, sama istri cengkrean terus, anak nggak bener, istri nggak bener, berarti Anda kehilangan seperempat itu. Yang seperempat yang lain adalah bab jinayat, bab sosial. Medit imang termasuk bab ini, Pak. Ubudiyah nek zikir Allah, 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 Allah koyo ya, ya Allah. Tapi medite amit-amit, Pak. Nggih. Lah nggih. Nah itu berarti dia kehilangan seperempat yang lain. Berarti 4 ini harus sempurna. Ibadah kita baik, muamalah kita baik, keluarga kita bahagia, hubungan sosial kita bahagia. Hubungan sosial kita baik, itu berarti kita sudah istiqmal. Ini Syawal, monggo kula jenengan sedaya meningkatkan, membangun apa? Keluarga, membangun ekonomi, membangun bangsa, membangun agama dalam satu tarikan nafas. Tidak boleh nafasnya beda-beda. Mau ngapain keluarga terus bangun masjid ya ora, ikut taklim ya ora, pokoknya nyusu bojone urip-urip Pak. Sampeyan tak ceritani Atiqah bin Zaid. Atiqah bin Zaid itu orang yang tercantik di kalangan orang-orang waktu itu. Sok ben ogak-ogak saiki ya. Modelnya nek roh wong ayu langsung sem ngene iki. Bahaya. Wis tak lanjut wae, tak lanjut. Nomor 1 aja remehke kaapian najan cilik. Nomor 2 aja remehke dosa najan cilik. Nomor 3 aja remehke siji-sijine wong, sapa nyono wong sing mbok remeh dadak wali. Sing nomor 4 aja remehke umur sing mbok lakoni, sapa nyono umur sing mbok lakoni dadak umur wayahe mati. Sing nomor 5 aja remehke siji-sijine dina ing dalem ulan Ramadan, sapa nyono dina sing mbok remeh dadak dina temurune Lailatul Qadar. Dan hari ini kita tepat masuk di tanggal 15 Syawal. Ada yang tahu tanggal 15 Syawal itu terjadi perang apa? Ada yang tahu tanggal 15 Syawal ini, malam ini kita memperingati peperangan apa? Khandaq. Khandaq itu terjadi pada bulan Syawal, di mana Rasulullah memenangkan perang Khandaq pada bulan Syawal ini. Makanya Syawal itu sebagai bentuk ghirah kemenangan, sebagai bentuk ghirah kebangkitan. Yang nomor 6, waqatamas shalawatil wusta bainas shalawat. Sing nomor 6, Allah merahasiakan shalatil wusta di antara beberapa salat. Allah berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatil wusta itu apa, Bapak Ibu? Salat yang paling utama. Itu salatil wusta. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu yang paling utama apa? Yang paling utama apa? Subuh. Oh coba arani subuh tok, engko zuhur sampean wae kerja ora gelem zuhur sampean. Subuh
itu yang paling sulit dilakukan dan pahalanya paling banyak itu subuh. Tapi yang wusta Allah yang memilihkan. Bisa jadi zuhur, bisa jadi asar, bisa jadi isya, bisa jadi yang lain. Duha sama tahajud itu apa inti, Pak? Duha karo tahajud itu apa inti? Iya, aja mbok arani tahajud tok engko sampean mundak gak gelem duha wae. Yo arani apik kabeh, lakoni kabeh, engko sing paling utama sing milihno Gusti Allah. Orang Islam itu sekarang banyak kapitalisnya, Pak. Duha sama tahajud, oh utama tahajud ya wis aku tahajud wae, duha ora. Iku jenenge kapitalis, Pak. Sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dilakukan ketika bulan Ramadan, apalagi malam akhir. Tanggamu iku butuhmu saiki. Mangane butuhmu saiki. Lah kok gak ngenteni Ramadan gak selak mati tanggamu iku. Ini utek-utek kapitalis ngono. Wes sing ikhlas, sing ikhlas. Makanya sholatil wusta ini dirahasiakan oleh Allah agar kita apa? Agar kita selalu semangat dalam melakukan sholat apapun. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, sholatil wusta itu lughatan, secara lughat ada makna as-shalah bimana ad-du'a. Doa yang mustajab. Al-wusta bimana al-istijab, as-shalah bimana ad-du'a. Jadi doa yang mustajab. Aja remehke siji-sijine panggonan kanggo ndonga, sapa nyono panggonan sing mbok remeh dadak panggonan sing mustajab. Bapak, di masjid berdoalah. Di rumah berdoalah. Di sawah ndonga, ning pinggir kali ndonga, dimanapun selain al-hamam, selain tempat-tempat kotor, dimanapun berdoalah. Siapa tahu tempat yang kita gunakan berdoa adalah tempat yang paling mustajab.